Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di podcast Dialog Dewan bersama saya Titi Sekar. Seperti biasa akan ada obrolan asik bersama dengan salah satu anggota Dewan dari DPRD Kabupaten Sleman. Dan kali ini kembali kita bakal menunjukkan salah satu Sri Kandi dari DPRD Kabupaten Sleman. Oke, Assalamualaikum Ibu Erna Ekawati SEMM. Waalaikumsalam Mbak Titi, Apa selamat kabar? pagi. Alhamdulillah kabar sehat. Sehat ya, baik. Dan di ini kepengurusan baru ya, susunan baru, pasti ini semangatnya lagi menggebu-gebu ini ya, Bu ya. Iya, kebetulan saya dewan baru juga. Nah, itu dia. Ini pasti bakal banyak ide-ide, bakal banyak gebrakan yang kayaknya udah ada nih di ubun-ubun gitu ya, Bu ya. Baik, Insya Allah. Ya, Bu Erna Ekawati SEMM, beliau adalah anggota dewan dari fraksi Partai Amanat Nasional, seperti itu ya, Bu ya. Dan enggak cuma itu saja, beliau juga menjabat beberapa posisi. Beliau juga merupakan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman. Ini terkait fungsi pendapatan daerah, Ya. seperti Bu ya. Kemudian ada fungsi belanja, anggaran, pokoknya kayaknya berhubungan dengan duit deh ya. Iya. Dan juga beliau adalah anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sleman, seperti itu. Dan kali ini kita bakal tadi clue-nya sih udah pas banget ya, Bu Erna, ini hubungannya sama duit. Makanya kita juga bakal ngobrolin tentang pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman, di mana ini berhubungan dengan BUMD. Karena tema kali ini adalah mendorong BUMD untuk berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Sleman. Kita di Sleman punya 4 BUMD ya, Bu ya. Iya. Kita punya PDAM, kemudian kita punya BPD, DIY, Bank Sleman Konven, dan juga Bank Sleman Syariah. Jadi walaupun sama-sama Bank Sleman, tapi ternyata harus dibedakan ya antara konvensional dan juga yang syariah, seperti itu. Pada akhirnya Sleman memiliki 4 BUMD. Apa kabar dengan BUMD di Sleman, Bu Erna? Menurut pandangan saya BUMD di Sleman ini sudah cukup bagus. Mereka sudah survive, artinya bisa menghidupi lembaga keuangannya sendiri seperti BPD, apalagi ya dia sudah sangat produktif. Kemudian BPR juga, yang Bank Sleman Konven ini juga sudah sangat survive, bisa menghidupi lembaga jasa keuangannya sendiri. PDAM pun juga seperti itu, karena memang yang 3 BUMD ini sudah berdiri sangat lama, jauh sebelum Bank Sleman Syariah. Jadi untuk Bank Sleman Syariah memang baru mulai berjalan, tetapi saya lihat di neracanya Bank Sleman Syariah ini sudah mulai membuku laba. Seperti itu. Newbie ya, Bu ya, Ya. tapi sudah bisa mengimbangi kakak-kakaknya, ibarat kata seperti itu. Nah, kalau kita melihat bahwa kontribusi BUMD itu menjadi salah satu komponen penting dalam unsur pendapatan daerah. Nah, kemudian pengelolaannya sendiri seperti apa di 4 BUMD ini, Bu? Kalau menurut saya pengelolaannya memang harus ada istilahnya expert dari manajemen, para manajemennya, istilahnya dari direksinya, pengurusnya, kan ada dewan komisaris juga, itu yang bisa support ke lembaga-lembaga jasa keuangan dan juga PDAM gitu, BUMD yang ada di Sleman ini, sehingga mereka akan bisa tumbuh beriringan, artinya dalam arti positif, tumbuh baik, berkembang besar, dan bisa mensejahterakan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman, seperti itu, Mbak. Kalau dilihat dari 4 BUMD ini kan 3 nih satu spesies gitu ya. Kalau misalnya itu Iya. satu kelompok gitu, Iya. semua perbankan, yang satunya adalah PDAM. Kemudian bagaimana pembedaan, apakah ada perbedaan dari pendapatan yang didapatkan, kemudian sistematikanya, penghitungannya seperti apa untuk PAD di Kabupaten Sleman? Jadi gini, kalau untuk yang lembaga jasa keuangan kan jelas ya, dia punya produk-produk seperti kredit, Ya. kemudian yang syariah ada pembiayaan, dan itu adalah aset produksi yang dimiliki oleh lembaga jasa keuangan yang dari BPD, Bank Sleman Syariah, dan Bank Sleman konvensional gitu ya. Dari yang dia dapatkan ini, artinya kan ada bunga, ada margin ya, itu yang akan dibagi ke istilahnya pemerintah Kabupaten Sleman dalam bentuk kontribusi dividen, seperti itu. Tetapi untuk yang PDAM itu memang berbeda, karena istilahnya mereka adalah mensejahterakan rakyat melalui istilahnya berjualan air ya gitu ya. Pengairan, Jadi ya. jadi
Selain itu kan kita akan dorong juga PDAM ini untuk bisa mempunyai unit usaha seperti yang sudah ada sekarang. Mereka PDAM ini punya yang namanya Daksu. Ya, Nah air itu kan mineral. juga bisa profit oriented gitu ya. Jadi artinya mereka juga punya unit usaha, mereka juga bisa mensejahterakan masyarakat yang memang kekurangan air terutama di musim kemarau. Jadi dari situ kan ada beberapa golongan pelanggan. Jadi bisa untuk subsidi silang antara yang rumah tangga ada A1, A2, A3 itu kan artinya harga per meter kubiknya itu berbeda gitu. Seperti itu. Jadi kayak subsidi silang seperti Iya, itu ya pada iya, akhirnya ya, ada produk-produknya juga. Nah, menurut Bu Erna sendiri mengenai regulasi yang diterapkan yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman, apakah sudah sesuai dengan BUMD yang ada di Sleman ini? Menurut saya sudah sangat sesuai karena regulasi ini juga sudah mengalami banyak revisi dari beberapa tahun yang lalu karena mungkin sudah tidak up to date, kemudian direview kembali, kemudian direvisi sehingga bisa sangat pas dengan apa yang ada, situasi dan kondisinya, dan kemudian banyak di situ mengatur bagaimana kita memberikan penyertaan modal kepada BUMD ini, dan dari situ juga kita akan melakukan evaluasi pengawasan kaitannya dengan bagaimana BUMD ini istilahnya mengelola kekayaan atau aset daerah ini sehingga menjadi lebih baik, berkembang baik dan artinya bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di Sleman. Oke. Kalau kita berbicara masalah BUMD tadi ada 3 yang jasa keuangan itu. Iya. Kalau kita lihat tetap aja nih Bu ya, ada perbedaannya cukup signifikan dari BPD DIY, kemudian Bank Sleman dan juga Bank Syariah Sleman Syariah ya. Itu bagaimana kalau dalam tanda kutip nih ya Bu ya, persaingannya, karena kan semuanya tetap mereka akan mencari nasabah sebanyak-banyaknya, sementara fasilitas ataupun juga pelayanan yang dimiliki dari ketiga BUMD ini juga memiliki perbedaan. Ya, jadi kalau untuk yang BPD itu karena bank umum, jadi dia sudah bisa bersaing dengan bank-bank umum lainnya seperti BRI, Mandiri, kemudian ada bank-bank umum lainnya BNI dan sebagainya itu. Insya Allah itu akan tetap survive untuk di wilayah DIY karena sementara ini saya melihat semua cabang ada di wilayah DIY, ada di Kulon Progo, ada di Bantul, ada di cabang utama, ada di Sleman, di Gunung Kidul juga gitu. Kemudian ada unit-unitnya juga. Jadi sudah tersebar sampai ke tingkat Kapanewon saya melihatnya sudah ada. Mungkin ada yang mungkin masih sampai pelosok terjauh saya Bu, itu sudah ada dan seluruh masyarakat Sleman terutama untuk BPD Sleman sudah mengenal yang namanya Bank BPD seperti itu. Hanya untuk yang BPR ini saya merasa seluruh Sleman ini masyarakatnya belum seluruhnya tahu keberadaan BPR Bank Sleman ini. Jadi masih ada segolongan orang yang memang Bank Sleman itu mana gitu. Jadi kan karena memang belum ada ya, Bu, memang ada ya Bank Sleman itu gitu. Jadi dari misalnya yang ada paling barat itu ada kantor kas di Pasar Ngijon misalnya seperti itu. Tapi sebelah baratnya lagi ada kampung-kampung yang masih wilayah Sleman itu wilayah Kapanewon Minggir gitu ya. Itu kan juga belum tahu karena di baratnya lagi masih ada yang namanya unit BRI gitu. Jadi kalah gitu. Kemudian mereka produk-produknya karena bank umum kan mereka menjual kredit yang murah seperti KUR dan sebagainya, sementara BPR tidak bisa berjualan KUR gitu ya karena memang dibatasi oleh regulasi seperti itu gitu. Kemudian bagaimana usaha dari pemerintah daerah untuk bisa ibarat kata ya, kalau menyamakan mungkin nggak bisa ya Bu, tapi apa yang bisa dilakukan kira-kira inovasi-inovasi untuk lembaga keuangan ini di Sleman gitu, BUMD ini? Kalau untuk yang BPR kita bisa support, bisa mendorong mereka untuk lebih gencar melakukan promosi ya gitu. Jadi kalau
istilahnya dengan bisa menggandeng kita sebenarnya dari dewan, karena dewan ini kan belusuan ya, sampai ke masyarakat paling bawah lah ya Bu ya, paling nggak tahu rumahnya di mana aja kita bisa tahu. Nggak ada di Maps ya, Bu? Iya, nggak ada di map itu juga kita tahu gitu. Karena apa? Karena kan kita mengkampanyekan diri waktu kita mau pencalonan legislatif kemarin gitu. Jadi sebenarnya bisa menggandeng kita bisa kumpulkan masyarakat-masyarakat yang memang butuh dibantu kaitannya dengan penambahan modal untuk usahanya seperti itu. Nanti bisa ada edukasi dari BPR ini, bisa dari syariahnya, bisa dari yang Bank Sleman konvennya gitu. Nah, dari situ mereka akan mengenal keberadaan BPR ini gitu. Sampai saat ini sejauh mana sih peran BUMD itu bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Sleman ini? Kalau menurut saya juga sudah sangat banyak ya kaitannya dengan pelaku-pelaku usaha UMKM itu. Jadi untuk penambahan modal mereka bisa ambil kur di BPD, karena BPD itu bank umum, jadi dia bisa jualan kredit yang murah, yang sangat murah bahkan gitu. Kemudian untuk yang karena kesempatannya kan hanya sekali untuk kur itu, jadi dibatasi regulasi kembali ketika mereka mau menambah modal kembali, tidak bisa mengambil kur lagi, kemungkinan alternatifnya akan mengambil di BPR seperti itu. Dan itu sebenarnya sudah cukup banyak gitu loh. Hanya memang dari dana yang ada itu memang belum bisa tersalurkan semua menjadi aset produktif di BPR itu gitu. Kalau kita berbicara kredit usaha rakyat itu pun kalau di bank BPD DIY atau bank-bank yang lainnya pun tetap persyaratan ada seperti itu ya Bu ya. Bagaimana dengan apakah persyaratan-persyaratan yang ada ini bisa dipenuhi, atau mungkin apakah ada masyarakat yang merasa kesulitan dengan harus seperti ini, harus seperti itu. Kita lagi mau bikin usaha nih tapi belum ada izinnya, belum ada PIRT-nya segala macam, sementara syaratnya harus seperti itu. Nah, ini bagaimana Bu dengan permasalahan seperti ini? Yang saya tahu karena kebetulan saya juga ex pegawai ini ya Bank Sleman, jadi gitu. ya ternyata ya. Jadi memang ilmunya sudah banyak sekali sebenarnya. Jadi saya bisa menyampaikan seperti ini. Ketika ada masyarakat yang non bankable, artinya mereka tidak bisa mengambil pinjaman atau kredit di bank, itu kalau di Bank Sleman itu ada setiap tahunnya itu dia menyalurkan yang namanya kredit tanpa bunga. Jadi persyaratannya pun tidak ada sebenarnya gitu ya. Hanya mereka nanti mengembalikan pokoknya, memang nominalnya tidak bisa banyak karena dia mengambil dari dana CSR seperti itu. Jadi ada alternatif untuk pengusaha-pengusaha yang memang mikro ya masih itu bisa ngambil kredit yang tanpa bunga seperti itu. Bagaimana dengan kalau misalnya nanti macet Bu? Bu, ini belum berjalan nih, baru ini 2 hari kok sepi sampai seterusnya gitu, misalnya ada terlanjur ngambil nih Bu. Ya memang harus telaten menagih. Ini yang namanya karyawan bank itu juga udah terlatih ketangguhannya, tekanan yang tinggi pun dia sudah bisa lewati semuanya. Jadi memang harus terus ditagih gitu. Jadi memang butuh effort kerja yang tinggi kerja di bank itu gitu. Jadi ya sampai semuanya lunas gitu. Nanti kalau tidak kan ada istilahnya komunikasi yang intens kepada pelanggan atau nasabah gitu ya, supaya bagaimana misalnya seperti ini, apakah ada anak atau saudaranya yang mau membantu untuk bisa membayarkan gitu. Cari solusinya kebayar gitu ya Bu ya. Iya, sampai kemanapun dia akan cari gitu. Oke, berbicara masalah badan usaha ini tentu saja kita harus menyebut yang namanya modal. Untuk penyertaan modal sendiri di Sleman untuk keempat BUMD ini seperti apa Bu? Kalau untuk di BPD itu sudah 309, udah 400 lebih. Kalau 2024 ini udah sampai 400 miliar lebih ya. Kalau untuk Bank Sleman 200 sekian gitu. Kemudian untuk BPD sudah, kemudian PDAM itu 100 sekian, dan untuk di Bank Sleman Syariah udah 21.500 seperti itu gitu. Jadi kita upayakan nanti di regulasinya atau di perdanya itu sudah kita atur juga untuk tahun sekian kita akan memberikan penyertaan modal sekian. Kemudian kalau ada istilahnya kontribusi dividen itu juga biasanya akan dikembalikan lagi sebagai penyertaan modal, tinggal pemerintah Kabupaten Sleman ini menambah kekurangannya gitu.
Dalam porsi penyertaan modal, DPRD Kabupaten Sleman ini ada di posisi mana, Ibu? Kalau ini ya kita karena saya kebetulan Komisi B, Ya. saya juga di Banggar, kita juga akan support dengan mitra-mitra kita gitu. Jadi ketika kita ada pengalokasian anggaran gitu, ya kita akan perjuangkan untuk teman-teman BUMD ini tetap mendapatkan porsinya gitu. PAD-nya tadi sudah cukup disebutkan. Apakah ada target tahun ini ada kenaikan atau 2 tahun ada kenaikan? Kalau yang saya lihat dari BPD sendiri memang masa pandemi COVID kemarin memang menurun, tapi untuk 2023 ini sudah mulai naik, artinya ada berita bagus ya gitu. Jadi perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Sleman berarti otomatis sudah membaik begitu. Kemudian saya lihat juga di neracanya BPR Bank Sleman yang konven ini juga seperti itu sama. Jadi ketika pandemi memang mulai menurun ya, Bu, ketika 2023 kemarin untuk kontribusi dividennya sudah mulai naik lagi ya. Berarti tahun depan untuk angka yang ditargetkan kira-kira bakal tercapai nggak Bu ini? Kan biasanya kita punya target-target, jadi tahun ini segini, nah ini tahun depan harusnya bisa nih naik segini. Kira-kira dari Dewan sendiri mempunyai pandangan nggak sih Bu untuk mentargetkan BUMD ke depan nih harus segini gitu? Iya, kita targetkan. Jadi kita akan support untuk penyertaan modal, tetapi kita mensyaratkan bahwa mereka harus mempunyai kinerja keuangan yang bagus seperti itu. Jadi kalau tidak ya kita akan evaluasi terus, kita akan komunikasi, berdiskusi secara berkala kepada BUMD ini gitu. Apa saja sih Bu yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sleman untuk mengawal nih ya, untuk mengawal kenaikan PAD dari tahun ke tahun? Jadi gini, kalau kita kan selalu melakukan pengawasan ya. Jadi kita biasanya bersama mitra itu selalu berdiskusi, kemudian berkomunikasi apa sih yang menjadi kendala ketika kita sudah support untuk penyertaan modal, kemudian kenapa kok PAD-nya hanya sekian, yang istilahnya kontribusi dividennya kok hanya sekian. Nanti dari pihak BUMD akan menyampaikan kepada kita bahwa ini loh kendalanya seperti ini. Nah, insya Allah nanti kalau benang kusut itu bisa kita urai bersama-sama, kita akan bisa bantu bagaimana BUMD ini tetap bisa berkontribusi pada peningkatan PAD di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Kendalanya apa sih Bu berhubungan dengan peningkatan PAD ini di BUMD di Sleman ini? Kendalanya yang penyaluran kredit ya kalau yang di lembaga jasa keuangan, karena kan memang kompetitornya banyak sekali di mana di DIY ini gitu ya. Bank Umum Nasional juga iya, kemudian BPR sendiri itu lebih dari 60 ada di DIY gitu ya. Jadi kan mereka akan berlomba-lomba. Nah, yang sangat disayangkan kadang kan mereka berlomba-lomba menurunkan suku bunga sampai yang tidak masuk akal. Nah, itu kan jadi beban berat juga ya. Merusak pasar ya seperti itu. Jadi kan kita gimana ya, mau cari modal yang murah seperti tabungan pun juga sulit, karena beberapa orang di masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman ini ketika dia punya dana yang besar, dia akan lari ke deposito yang bunganya lebih tinggi. Jadi kan cost of fund dari lembaga jasa keuangan yang akan dibayarkan kepada masyarakat itu juga tinggi. Otomatis kalau ulaannya tinggi kan jualnya juga harus tinggi. Tapi ketika kompetitor kita menjual rendah, itu yang membuat pusing mereka gitu. Iya, seperti itu. Oke. Dari ketiga BUMD yang berurusan dengan masalah jasa keuangan Ibu, antara Bank Sleman yang konven, kemudian Bank Sleman yang syariah dengan BPD DIY ini kan sebenarnya juga ada perbedaan gitu ya Bu, termasuk masalah fasilitas pelayanan. Nah, bagaimana Bank Sleman ini setidaknya mengimbangi lah. Kalau harus sama kayaknya agak susah ya Bu ya. Monggo Bu. Ya, jadi kalau untuk mengimbangi kan mereka harus kerja keras, karena akhirnya kan jadi harus on the spot ya, jemput bola. Jadi orang yang semula
punya uang cuman 200.000 mau ke bank lah nabung masuk 200.000 Iya. gitu kan, masuk sampai ke Malu bank sama tellernya malu gitu iya ya, Bu, ya. gitu. Jadi kan akhirnya dari pihak-pihak BPR ini akan on the spot ke calon-calon nasabah ini Iya, gitu. door to Jadi door gitu. iya door to door nanti untuk mengambil pick up gitu ya. Jadi mereka juga sudah disertai dengan kayak mesin edisi gitu. Jadi di tempat bisa langsung menginput berapa iya. jumlah tabungannya, kemudian langsung bisa tahu berapa saldonya seperti itu. Jadi akan aman bagi nasabah juga karena kan tidak mungkin dilarikan oleh petugas banknya Iya, seperti iya, itu. Jadi upaya-upaya seperti itu yang dilakukan oleh BPR gitu. Seberapa besar sih masyarakat di Sleman ini tahu keberadaan Bank Sleman bahwa itu adalah bagian dari BUMD di Kabupaten Sleman? Kalau menurut saya mungkin 70-an% ya, belum 100% ya gitu. 100%. Jadi kalau semua dari masyarakat Kabupaten Sleman ini sudah tahu Bank Sleman dan mereka mau istilahnya join dengan Bank Sleman baik jadi itu nasabahnya sebagai ya. nasabah debitur ataupun kreditur itu Ya. saya rasa juga akan tumbuh kembang dari BPR ini akan menjadi sangat bagus gitu. Padahal Bank Sleman sudah cukup lama kan, Bu? Sudah cukup lama, Dari sudah dari ini SK Menteri itu 81 sampai Ya. sekian ya sekitar 37 tahun ya 37 gitu. tahun Iya, ya, tapi ya masih belum iya. semuanya. Ini kira-kira kenapa, Bu? Apakah tidak memungkinkan Bank Sleman ini kayak melakukan penambahan misalnya di daerah-daerah yang terpelosok supaya lebih dikenal oleh masyarakat? Jadi gini ya, kalau untuk menambah misalnya lokasi kayak kantor kas dan sebagainya kan masih terbatas di pasar-pasar gitu. Jadi kan karena di situ banyak pelaku ekonomi, nah BPR Jadi target sasaran jadi ya, Bu, target ya. sasaran untuk buat kantor kas di situ. Tapi untuk membuat kantor kas yang bukan di wilayah pasar ini belum gitu. Jadi kan kadang-kadang satu Kapanewon tuh pasarnya hanya berapa gitu ya. Jadi pasarnya juga mungkin nggak rame, tidak seperti Godean misalnya gitu. Hanya di Pasar Ngino yang hanya sebentar dia Godean juga buka. sepi, Bu, sekarang belum diisi soalnya. Oh iya, itu kan soalnya masih baru ya, jadi masih sepi. Apalagi ini seperti ini sekarang itu. Jadi, nah kemudian untuk menambah kantor kas sendiri kan persyaratannya juga rigid, kemudian penambahan SDM juga. Jadi itu artinya kan biaya juga Ya, gitu. cost-nya bertambah. Iya, sementara kan Bank Sleman juga harus memikirkan bersaing juga dalam bidang teknologi seperti ATM dan sebagainya. Jadi kan banyak artinya biaya yang harus dianggarkan. Mungkin dari BPR sendiri juga berpikirnya mana yang lebih Prioritas urgensial dulu. ya gitu Oke. ya Ya prioritasnya mungkin di mana. saya mewakili nasabah nih, Bu. Oh, iya. Iya, Bu, ATM-nya Bank Sleman itu kita nyarinya susah gitu loh ya. Jadi kayak rasanya tuh memeng gitu loh, Bu. Kalau Iya. mendingan ke bank lain aja. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti ini apakah terdengar kepada pemerintah daerah supaya yuk kita menambah supaya bisa menjaring masyarakat lebih banyak lagi gitu. Ya sebenarnya memang seperti itu ya karena tuntutan zaman yang sekarang semuanya serba digital ya. Jadi kalau mau transfer harus datang ke bank itu juga malas. Apalagi cuman belanja online harganya 50.000 harus transfer melalui bank kan males banget ya. keluar ya, Bu, Iya iya. Jadi kalau ada m-banking, ada ATM kan mungkin lebih memudahkan masyarakat untuk itu. Cuman kan karena memang keterbatasan biaya juga keterbatasan aset yang dimiliki juga. Jadi kan kalau kayak bank umum itu karena memang asetnya juga triliunan gitu ya. Sedangkan Bank Sleman itu dari sekian lama setelah 37 tahun juga baru mencapai 1T gitu ya. Jadi ya memang banyak keterbatasannya gitu karena yang namanya bank perkreditan rakyat itu kadang masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat gitu. Ya, oke. Kita sudah cukup banyak membahas mengenai lembaga keuangan. Kita membahas mengenai perusahaan air. Ya. Air minum daerah ini juga menjadi salah satu hal yang cukup penting karena air menjadi salah satu bahan atau materi yang menjadi konsumsi semua masyarakat. Ini bagaimana dengan peningkatan kualitas, Ibu?
Selain tadi jualan kan ya yang Iya. menjadi pengembangan gitu. Iya, selain unit usaha gitu ya. Untuk kualitas mungkin juga kaitannya kadang air yang kita terima itu kan keruh. Iya. Saya juga sering menerima setelah keran kita buka ternyata keruh sekali, dan itu kan tidak bisa langsung digunakan ya untuk memasak dan sebagainya. Sementara kalau orang-orang yang tidak mempunyai sumur sendiri itu kan juga akan kesulitan ya, sudah pasang pump tapi masih harus nyari air bersih ya, Bu, dapatnya. untuk ini. Nah, itu kan mungkin dari pemeliharaan IPA-nya yang instalasi pembersihan air itunya air, di sumur-sumurnya itu juga harus diperhatikan gitu, supaya masyarakat atau pelanggan itu juga puas ya ketika kita pasang PDAM, kita juga bayarnya tertib gitu, kita dapat airnya juga memang yang sesuai harapan kita seperti itu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian dari istilahnya dari pembaca meter sendiri, saya kan sering juga melihat ya, mendengar mungkin mudah-mudahan ini tidak terjadi di Sleman gitu ya, untuk petugas pembaca meter sendiri kadang kan ada yang tidak tertib, dalam artian nakal itu mereka enggan datang ke rumah-rumah gitu, dia hanya nembak kira-kira ini sekian meter kubik di sini sekian meter, itu yang dirugikan bisa pelanggannya bisa perusahaannya gitu. Jadi istilahnya kayak satuan kayak SPI-nya yang satuan pengawasan internalnya itu juga harus sangat ketat, bisa mengawasi bagaimana petugas-petugas pembaca meter ini bisa benar-benar tertib sesuai dengan kondisi di lapangan, sesuai dengan meteran yang dibaca, harus misalnya harus disertakan fotonya gitu atau seperti apa gitu. Oke, mungkin juga petugas lapangan juga ada beberapa kendala, Bu, karena biasanya terutama misalnya di perumahan-perumahan itu kan meterannya ada di dalam, pagarnya ditutup, orangnya nggak ada di rumah, itu kan mungkin juga menjadikan udah deh main tembak aja seperti itu ya, Bu ya. Iya, jadi kan mestinya ya ketika pemasangan harus dikomunikasikan sama pihak pelanggan gitu, supaya tidak kesulitan lagi ketika kita akan membaca meter untuk kaitannya dengan pembayaran penggunaan air, rekening air. Oke, selanjutnya bagaimana sih, Bu, peran DPRD ini dalam mengawasi pelaksanaan ya BUMD yang ada di Sleman, baik dari yang keuangan kemudian dari PDAM itu sendiri? Tadi sudah saya sampaikan bahwa pengawasan kita ya, selain kita itu sering ngobrol dengan istilahnya pelanggan, kemudian nasabah untuk yang lembaga jasa keuangan, kemudian kita juga akan komunikasi inten ya sama perusahaannya sendiri, sama lembaga jasa keuangan yang 3 itu, kemudian sama PDAM juga gitu. Jadi kita juga akan korek-korek seperti apa sih nanti penjelasan dari para direksinya gitu, walaupun kadang-kadang mungkin mereka yang diceritakan juga yang baik-baik saja gitu. Tetapi kita kan akan tahu juga karena kita kan juga kenal sama istilahnya beberapa karyawannya juga, mungkin bisa kita korek-korek atau mungkin bisa aja lah kita seperti itu Tapi ketika mungkin Bu Erna misalnya tahu, sebenarnya saya udah tahu nih yang di ini, tapi kok dia nggak ngomong ya, apakah langsung Ibu akan mengorek itu lebih jauh? Pasti kalau saya tahu pasti akan saya tanyakan, kok saya mendengar seperti ini, coba bagaimana penjelasannya seperti itu. Oke, supaya mendapatkan hal yang lebih jelas lagi seperti itu ya. Oke, tentu saja kita akan mengetahui Bu Erna sebagai anggota dewan yang baru dan juga masuk di Komisi B. Apa sih yang Ibu harapkan dari BUMD yang ada di Sleman ini untuk keempat BUMD ini? Ya, saya berharap dari semua BUMD yang ada di Sleman ini semua berkembang baik, semua bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman. Kan tujuan berdirinya BUMD ini juga supaya bisa membantu masyarakat lebih sejahtera secara ekonomi gitu ya. Jadi untuk yang pelaku-pelaku usaha juga tidak kesulitan lagi untuk melakukan penambahan modal karena kita punya BUMD yang notabene itu milik pemerintah gitu. Jadi kita akan support gitu. Jadi istilahnya golek badi tapi aja banget gitulah gitu. Iya, mungkin ada juga sebagian masyarakat yang merasa bahwa kalau ada penyertaan modal kemudian ada peningkatan PAD. Nah, ini kenaikan PAD ini larinya kemana seperti itu, Bu? Kalau PAD kan nanti akan disetor ke Kasda ya, istilahnya seperti itu. Tapi kalau untuk lembaga jasa keuangan, untuk BUMD yang
PDAM juga, itu kan biasanya akan dikembalikan lagi sebagai penyertaan modal, karena kan sebenarnya penyertaan modalnya lebih tinggi dari kontribusi dividen mereka gitu. Jadi kembali lagi akan dioperasikan di lembaga jasa keuangan dan PDAM gitu. Efek langsung yang dirasakan oleh masyarakat kira-kira apa, Bu? Ya, efek langsungnya kan mereka kalau yang sudah tahu kayak ada BPD, ada Bank Sleman, Konven dan Syariah, mereka kan bisa ternyata kalau tahu kenal sama BPR Bank Sleman itu baik yang Konven maupun yang Syariah itu kita nabung bisa loh di rumah saja, tidak harus jalan ke sana, nanti ada yang on the spot, petugasnya datang, pengambilan tabungan pun bisa nanti seperti itu gitu. Ada closing statement Bu yang ingin disampaikan terutama masalah 4 BUMD yang ada di Sleman ini, dan juga tentu saja Bu Erna pasti berharap masyarakat di Sleman juga ikut untuk bisa membantu atau berkontribusi terhadap 4 BUMD ini, karena nanti juga akan kembali kepada masyarakat. Ya, closing statement saya, semua BUMD maju berkembang bersama masyarakat di Kabupaten Sleman, bersinergi terus sehingga masyarakatnya sejahtera, BUMD-nya juga akan berkembang dengan baik. Oke, baik, terima kasih Bu Erna. Asik sekali kita berbicara mengenai BUMD yang ada di Sleman. Semoga saja ini PAD-nya setiap tahun harus naik ya. Harus naik ya, harus karena naik. Kemarin karena COVID jadi semuanya sempat, sekarang sudah mulai naik lagi, dan juga semoga saja ini bisa membantu UMKM yang ada di Kabupaten Sleman, masyarakat bisa lebih memanfaatkan BUMD dengan maksimal. Oke, sukses Bu Erna untuk tugas ke depan untuk memperjuangkan angka-angka. Karena di Komisi B itu semuanya berhubungan dengan angka. Tentu saja ini akan menjadi angka-angka yang akan menjadi kesejahteraan bagi masyarakat. Seperti itu. Terima kasih Ibu Erna Ekawati SEMM, anggota Dewan dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dan demikian podcast Dialog Dewan kali ini. Titi pamit, semoga saja ini bermanfaat untuk masyarakat di Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.